Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga antum senantiasa dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat untuk belajar. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar tentang zikir al-maksurat. Kita mulai dari pengertian zikir. Apa itu zikir? Zikir berasal dari kata zikr yang menurut bahasa artinya ingat. Sedangkan zikir menurut syariat artinya mengingat Allah dengan maksud untuk mendekatkan diri kepadanya. Intinya zikir ini kita mengingat Allah. Tujuan kita supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah. Kemudian bentuk dan cara berzikir. Ada 3. Yang pertama, zikir dengan hati. Zikir dengan hati itu artinya bertafakur atau memikirkan ciptaan Allah. Berikutnya, zikir dengan lisan. Zikir dengan lisan itu kita mengucapkan lafaz-lafaz yang mengandung asma Allah atau nama-nama Allah. Misalnya zikir al-maksurat. Kemudian yang ketiga, zikir dengan perbuatan. Zikir dengan perbuatan itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu nak ya, bentuk dan cara berzikir ada 3. Ada dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan. Selanjutnya, zikir dengan lisan, tadi ada contohnya kita membaca al-maksurat. Apa itu al-maksurat? Al-maksurat berasal dari kata al-maksur, artinya yang dituntunkan atau ada riwayatnya dari Rasulullah. Al-maksurat secara pengertian adalah kumpulan wirid yang disusun oleh Hasan al-Banna yang dibaca oleh setiap muslim agar senantiasa mengingat Allah dan berada dalam ketaatan kepadanya. Jadi kumpulan wirid dan doa-doa yang disusun oleh Hasan al-Banna ya, Ustadz Hasan al-Banna, yang tujuannya sama seperti pengertian zikir di awal tadi, untuk mengingat Allah dan supaya kita tetap berada dalam ketaatan kepadanya. Selanjutnya, apa ya manfaatnya kita membaca al-maksurat? Manfaat membaca al-maksurat adalah ini ya, diantaranya nak ya, sebenarnya masih banyak manfaat yang lainnya. Rumah kita terlindung dari gangguan setan. Kemudian dicukupi segala kebutuhan. Yang ketiga, tanda syukur kepada Allah. Yang keempatnya, dilindungi dari ancaman dan bahaya. Yang nomor 4 ini misalnya ya, ketika kita membaca a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu kita meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk ciptaannya, itu supaya kita lebih terlindungi. Seperti itu nak ya, dan masih banyak lagi manfaat lainnya ketika kita bisa membaca al-maksurat dengan rutin. Berikutnya, di dalam al-maksurat itu kan al-maksur tadi artinya nak, yang ada dituntunkan oleh Rasulullah, dan di dalamnya juga selain ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah, ada juga ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca. Apa saja ayat Al-Qur'an tersebut? Nah, di sini ada 5 nak ya, yang secara berurutan. Ada Al-Quran Surah Al-Fatihah, itu biasanya bagian paling awal, ayat 1-7. Kemudian ada Al-Baqarah ayat 1-5. Kemudian ada Al-Baqarah lagi ayat 255-257. Nah, yang bagian 255 ini itu yang sering kita sebut juga dengan ayat kursi. Seolah antum apa semua ya ayat kursi. Kemudian ada juga Quran Surah Al-Baqarah ayat 284-286. Kemudian ada 3 surat terakhir dari dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas. Jadi sangat baik sekali kita membaca ini nak ya, karena di dalamnya juga terdapat ayat-ayat Al-Quran.
Selanjutnya, kapan ya waktu yang tepat kita membaca Al-Ma'surat? Waktu yang tepat untuk membaca Al-Ma'surat adalah ada 2 waktu ya. Yang pertama ketika pagi mulai dari waktu fajar hingga zuhur. Jadi kalau misalnya antum sudah selesai sholat tahajud, kemudian waktu untuk mengerjakan sholat subuh orang belum azan, maka bisa mulai membaca Al-Ma'surat. Kemudian ketika waktu petang itu adalah waktu sore ya, waktu asar hingga setelah selesai sholat isya. Nah, ini tentang perintah untuk berzikir pada pagi dan petang. Itu Allah ingatkan kepada kita di Quran surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan nama Allah dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Jadi Allah langsung memerintahkan kita untuk berzikir pagi dan petang. Kita baca Al-Ma'surat pagi, insya Allah akan melindungi kita sampai sore. Kita bacakan Al-Ma'suratnya sore, insya Allah akan melindungi kita sampai esok paginya. Besar sekali ya nak manfaatnya. Semoga antum bisa merutinkan ya untuk membacanya. Bagi yang belum punya, bisa beli insya Allah di toko-toko muslim seperti Mahabbatullah, Hidayatullah itu ada, dan harganya hanya 5.000 nak ya, paling mahal lah 10.000. Kalau yang kecil yang sugro itu kadang hanya sekitar 2 sampai 3.000 rupiah seperti itu. Intinya antum mau saja untuk membacanya. Tentang harga insya Allah tidak mahal. Dan untuk anak ibu yang sudah lama insya Allah sudah punya Al-Ma'surat. Kita lanjut ya. Terakhir, ini akan Ibu berikan sedikit latihan soal setelah tadi Ibu jelaskan materi mulai dari pengertian zikir, bentuk-bentuk zikir, kemudian zikir Al-Ma'surat, manfaatnya, kemudian kapan waktu yang tepat membacanya, ayat-ayat yang dibaca apa saja. Nah, Ibu akan memberikan sedikit soal, tujuannya untuk mengetahui antum kira-kira sudah paham atau belum tentang materi yang sudah dijelaskan. Ini ada 10 soal. Insya Allah kalau antum menyimak videonya dengan baik, ini bisa antum jawab dengan benar. Silakan nanti disalin soal dan jawabannya. Kenapa soalnya juga ditulis? Supaya nanti antum ibaratnya punya catatan juga nak. Ketika nanti mau ujian, cukup membaca latihan soalnya saja. Semoga bisa dipahami ya nak. Ibu yakin anak-anak ibu adalah anak-anak yang cerdas dan senantiasa berusaha untuk lebih baik setiap harinya, lebih bersemangat lagi belajarnya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa ibu sampaikan untuk hari ini. Kita tutup sama-sama dengan bacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak cerdas, menyelesaikan tugas tepat waktu, disiplin, dan tetap bersemangat belajar dalam kondisi apapun. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.